Ya, Kabupaten Solok, Kecamatan Tigolora, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang, Pak Anies. Jadi saya menempuh sampai ke titik nol ini 121 km, gitu. Nah, begini, daerah saya itu termasuk yang tertinggal. Bayangkan saja Pak Anies, dari Nagari ke Jorong itu saya sebutkan Nagari Garabak Data dengan Jorong Lubuk Tare, itu harus melewati Kabupaten Damasraya, betul nggak? Kemudian Nagari Sumiso itu ada jorongnya namanya Sari Lawe. Sesuai dengan namanya, dia harus melewati Kabupaten Sijunjung. Nah, karena tidak ada akses, nah di sanalah terjadi kesulitan oleh masyarakat, mulai dari pengurusan dan lain sebagainya, termasuk sinyal internet itu susah. Nah, saya mewakili teman-teman gerakan milenial perubahan dari Kabupaten Solok supaya daerah tertinggal di Kabupaten Solok itu tidak ada lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies, waktu ya, jalannya nggak ada. Bahkan dari Nagari ke Jorong itu harus jalan kaki 1,5 hari sampai 1 hari. Makanya orang alternatif lewat Damasraya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, yang ketiga ya. Yang kedua, ini kan Pak Jokowi nge-share groundbreaking masalah IKN nih akhir-akhir ini. Pak Anies kan rada gimana gitu masalah IKN. Ya, jadi apa nggak mubazir nih Pak Anies bangunan-bangunan itu yang sudah dibangun gitu. Nah, apa solusinya dari Pak Anies mengenai IKN ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bangun istana di Nusantara atau bangun jalan-jalan di kampung yang belum ada infrastruktur tadi? Anda sendiri yang cerita tadi tuh. Dia yang cerita bahwa Anda sendiri cerita bahwa di kampung jalan belum ada. Betul tidak? Bukankah itu lebih penting dibangun daripada membangun sebuah istana? Betul tidak? Jadi setuju sekali bahwa kita harus memikirkan infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro itu apa? Air bersih, gas, listrik, sinyal. Kalau sekarang udah menjadi infrastruktur sinyal. Lalu jalan-jalan sampai ke kawasan desa-desa. Itu infrastruktur yang tidak kelihatan. Kalau infrastruktur makro apa? Bandara, lalu tol, kemudian apa lagi? Bandara laut, kereta api, itu yang makro. Nah, yang mikro ini yang sering terlewatkan. Jadi, Bung Devri, kami ingin agar fasilitas dasar itu dibangun merata supaya kesempatan untuk tumbuh berkembang itu merata. Kalau infrastruktur dasar itu tidak merata, maka begitu ada peluang yang punya konektivitas tumbuh, yang tidak punya konektivitas tertinggal. Nah, kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Jadi seperti sekarang nih, ini kita di kota mana nih? Tanah Datar, lalu Solo, ada Pariaman, ada Padang. Itu semua dinaikkan infrastrukturnya supaya dia bisa menjadi pusat-pusat perekonomian. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah, bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Oke. Kita
Kita di rumah tangga biasa kan, ini kebutuhan atau keinginan? Anak-anak sering tanya gitu, Pak saya kepengen beli ini, pengen beli itu. Terus ayahnya tanya, ini kebutuhanmu atau keinginanmu? Keinginan. Nah, jangan dulu, kita bereskan kebutuhan dulu, baru bicara keinginan. Kita bereskan dulu kebutuhan dasar bangsa ini, baru kita bicara tentang keinginan kita, ya. Jadi gitu. Kemudian saya rasa itu menjawab dua-duanya. Lalu tempat yang tertinggal ini, itu sebenarnya sekalian kita bisa mengidentifikasi daerah mana saja yang infrastruktur dasar belum selesai. Itu harus diselesaikan, terutama konektivitas jalan. Bukan hanya di Sumatera, di Jawa pun masih banyak. Kalau datang ke Lebak di Banten, itu banyak sekali tempat-tempat juga yang belum terjangkau dengan baik. Nanti insya Allah itu bisa menjadi prioritas, gitu ya. Terima kasih. Deal ya Pak? Deal. Ya. Ya, oke. Jadi manis ya.